Sistem gerak pada hewan. Selain manusia, hewan termasuk makhluk hidup yang melakukan gerak. Jadi hewan bergerak itu karena berbagai tujuan, misalnya mencari tempat aman dari predator, atau menyesuaikan suhu tubuh, atau ingin mendapatkan sumber makanan, bertelur, atau ingin bermigrasi, berpindah maksudnya ya, dan lain sebagainya. Hewan bergerak melalui berbagai macam cara, ya, tergantung dengan alat gerak dan habitatnya. Misalnya bisa dengan berenang, atau dengan berlari, atau merayap, ataupun terbang. Yang pertama adalah gerak hewan dalam air. Hewan yang bergerak dalam air itu memiliki kesulitan lebih tinggi dibandingkan hewan yang bergerak di daratan. Perhatikan, jadi kerapatan air itu lebih tinggi dibanding udara, sehingga tubuh hewan itu akan terasa lebih berat ketika berada di dalam air. Nah, hal tersebut inilah yang menyebabkan pergerakan menjadi lebih lambat bagi hewan-hewan darat saat memasuki air. Berbeda dengan hewan yang memang memiliki habitat di air, misalnya ikan. Ikan ini memiliki struktur tubuh yang menunjang pergerakannya di dalam air. Nah, air itu, kalau perlu kalian ketahui, memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara dan dan tubuh. Dan tubuh di air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Hmm. Kedua hal tersebut mengakibatkan ikan yang dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Itu. Nah, bentuk tubuh air yang streamline memungkinkan tubuh ikan meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan memiliki otot dan tulang belakang yang ringan dan fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, yang kedua adalah gerak hewan di udara. Hewan yang hewan yang bergerak di udara atau terbang harus melawan gaya gravitasi. Nah, tubuh hewan harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, sayap burung itu tersusun dari rangka yang kuat, otot kuat, namun ringan. Nah, sayap burung itu memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap itu lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap tersebut dinamakan airfoil. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara akan mengalir ke bawah. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat untuk melawan inersia dan menyimpan energi pegas. Nah, gajah itu memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah harus melawan inersia, kelembaman, hukum Newton 1, yang nilainya juga besar. Nah, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah itu membuat gajah mampu berlari. Lain halnya dengan hewan pelari seperti harimau dan rusa. Rusa dan harimau itu memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga mampu menyimpan elastisitas yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan rusa dan harimau lebih banyak melompat dalam meluncur ke udara. Itu sistem gerak pada hewan. Tolong diperhatikan ya.
Terima kasih, nanti ada pertanyaan tolong dijawab di akhir video ini.